kenapa kalian beli rumah yang kecil itu? Kenapa kalian nggak beli rumah yang besar kemarin yang Ibu lihat sih? Iya, Bu. Kan sayang uangnya, bisa untuk bayar uang sekolah anak-anak. Tapi rumah itu kecil ya, Ti. Mana cukup buat kita? Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda, dan pemirsa di studio saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Bukhari Muslim, juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Yati. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, tadi bersama-sama sudah kita lihat ada beberapa cuplikan video mengenai reka adegan yang pernah menimpa Ibu Yati pada masa lalunya. Dan di situ adalah ada banyak beberapa kegiatan yang kurang lebih sedikit menyimpang ya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Yati boleh diceritakan ke kita masalahnya seperti apa sih sebenarnya? Saya ingin mengakui dosa saya di sini. Saya bingung apakah perbuatan saya ini dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa saya itu. Ya, apa saja perbuatan yang Ibu pernah lakukan? Gara-gara saya mantan suami saya ini sampai sakit parah. Dan tidak bisa diobati karena ilmu hitam. Maksudnya gimana? Setelah bercerai? Iya. Sebelum ke sana dulu, boleh tahu kenapa bercerainya? Kami bercerai itu tadinya keluarga kami itu bahagia karena kami berencana untuk memiliki rumah yang besar. Saya tidak setuju dan saya bilang itu lebih baik beli rumah sederhana aja, terus uangnya bisa untuk biaya anak sekolah gitu, buat biaya sekolah. Tapi ibu mertua saya tidak setuju dan dia menyuruh mantan suami saya itu untuk menceraikan saya. Der, Iya Bu. gimana? Kamu jadikan di rumah yang kemarin kita lihat itu? Ya jadilah Bu. Rumah yang besar kemarin kan? Maaf Bu, rumah yang satu Bu, yang agak kecilan. Loh, mana cukup buat kita, Der? Kecil itu rumahnya. Ya Bu, gimana lagi Bu, soalnya si Yati minta yang rumah yang itu. Alah, Deri. Lagi pada ngomongin apa nih? Yati, kalian ini gimana sih? Kenapa kalian beli rumah yang kecil itu? Kenapa kalian nggak beli rumah yang besar kemarin yang Ibu lihat sih? Iya, Bu. Kan sayang uangnya, bisa untuk bayar uang sekolah anak-anak. Tapi rumah itu kecil ya, Ti. Mana cukup buat kita? Insya Allah cukup kok, Bu. Dari Ibu nggak mau tahu. Pokoknya Ibu mau rumah besar yang kemarin itu. Titik. Iya Bu, iya. Tapi kan, Bu, itu kan butuh biaya yang banyak, Bu. Yati, uang lagi. Memang nggak cukup uang dari suami kamu. Pasti uang dari suami kamu buat poya-poya kan? Astagfirullah, Ibu. Enggak, Ibu. Ibu jangan asal nuduh saya gitu dong. Selama ini kan biaya untuk Ibu juga. Yati! Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu ke Ibu? Lagian sih Ibu kamu nuduh aku. Nah, lihat tuh Deri. Istri kamu ada di rumah aja dia berani ngomong kasar sama Ibu. Apalagi kamu nggak ada. Lebih kasar dia Deri sama Ibu, Deri. Udah, mulai hari ini kamu ceraikan istri kamu sekarang juga. Ibu, seharusnya Ibu itu sadar dong gimana keadaan anaknya. Jangan minta ini, minta
lihat ya. Mulai detik ini aku talak kamu. Kita cerai. Ayo, Bu. Sampai akhirnya bercerai, terus kemudian Mbak memutuskan untuk menggunakan ilmu hitam ya, mencederai suami, melukai suami. Iya, saya menggunakan, sebenarnya itu ilmu putih, tapi saya gunakan hitam. Saya guna-gunai mantan suami saya itu agar dia merasakan sakit hatinya saya itu seperti itu. Sakit hati karena ditinggal, karena dicerai. Karena dicerai. Oke, seperti apa sih, guna-guna seperti apa sih yang tadi Mbak bilang? Saya masih belum kepikiran. Tadi bilang adalah putih tapi kemudian diubah menjadi hitam, terus ngerti maksudnya apa ya? Iya, saya mohon dengan ridho dan izin Allah itu untuk memberikan hidayah ke mantan suami saya itu, karena dia telah menyakiti hati saya dengan menceraikan saya sepihak. Begitu. Hidayah maksudnya berubah untuk lebih baik lagi? Iya, supaya dia lebih baik lagi, supaya dia tidak berbuat semena-mena terhadap perempuan. Oke, lalu kemudian apa yang membuat bikin Mbak sakit hati? Kan itu bukannya baik ya? Iya. Usahanya untuk berubah menjadi baik. Iya, saya bikin dia sakit aja, Pak, Kak. Oke, jadi gini, mungkin maksudnya gini ya, mendoakan dia, tapi dengan cara untuk biar dia diberikan sakit begitu? Iya, dengan cara saya baca-baca mantra dan ayat-ayat itu, ayat-ayat Quran gitu saya baca. Pak Ustadz, bisa sampai seperti itu Pak Ustadz? Pertama, Mas Farid, kalau saya tahu, saya tidak mengenal ada ilmu hitam, ilmu putih ya. Tapi mungkin kalau masyarakat bilangnya begitu. Kalau untuk tujuan jahat namanya ilmu hitam, gitu ya Bu. Kalau tujuan baik ilmu putih. Kalau di dalam kajian-kajian tafsir dan syariat, memang dikenal ada ilmu sihir. Yang ini dipakai oleh orang-orang yang kita ngomong paranormal, dukun. Sihir itu macam-macamnya banyak sekali. Bagian dari ilmu sihir juga sulap, itu sihir. Dan juga adalah orang pengen datang mencari kekayaan agar usahanya laku, bisnisnya lancar. Datang ke Gunung Kawi, gunung apa gitu, ke dukun biar lancar. Itu sihir juga. Kemudian termasuk yang diceritakan oleh Ibu Yati ini, apa dia melakukan sebuah ritual doa-doa, misalnya kan begitu. Bahkan beliau nyebut pakai ayat-ayat Quran lagi. Tujuannya ternyata untuk jahat, untuk mencelakakan seseorang yang dulu pernah menyakitin dirinya. Ini juga sihir. Sihir itu dari zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Jadi untuk mencelakakan orang, melakukan sebuah ritual tertentu agar dia celaka. Mbak Yati ini pengen mencelakakan mantan suaminya, tapi bahasanya dipoles. Biar dapat hidayah, sakit dulu. Dia berpikir kalau dia sakit nanti kan dia sadar. Kira-kira begitu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu syai'an. Barang siapa mendatangin dukun. Arrafan itu paranormal, orang yang merasa tahu apapun, kejadian apapun, kadang-kadang nebak. Kamu tadi begini ya, kamu tadi begini ya, kamu tadi begini ya. Kan begitu tuh. Arrafan, orang-orang yang pura-pura tahu itu. Fasa'alahu syai'an, kemudian bertanya, setelah datang bertanya tentang sesuatu, minta sesuatu gitu. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, selama 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Datang saja nanya sesuatu, itu tidak diterima sholatnya oleh Allah, apalagi dukunnya. Ini kan orang yang datang, kan seperti itu. Sampai orang-orang dulu zaman jahiliyah itu, orang diantara profesi yang paling hebat itu adalah dukun. Sampai
Rasulullah dituduh dukun oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Dikisahkan kalau Rasulullah turun ayat, Rasulullah membaca satu ayat saja, kemudian orang-orang itu mendengar satu ayat atau dua ayat itu, mereka langsung ikut Rasulullah. Sampai dituduh Rasulullah itu dukun, sering baca-baca mantra. Sehingga itu ditolak oleh Allah, ditentang. Wa maka nabi kahinin. Rasulullah bukan dukun. Begitu. Dan ini termasuk dianggapnya kalau baca ayat-ayat kemudian orang itu bisa untuk tertarik, biar apa? Kayak dukun. Tidak. Ayat-ayat Allah itu suci. Siapa yang bikin begitu? Iblis dan setan yang membuat begitu. Saran saya ke Mbak Yati, kalau kita ini benci sama seseorang, juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak usah kita ini melakukan kejahatan. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang sehingga kita ini tidak berlaku adil. Tidak adilnya apa? Kita pengen dia celaka. Kenapa? Semuanya itu ciptaan Allah. Bisa jadi sesuatu yang menimpa kita ini, anggaplah ketidakadilan yang kita terima, bisa jadi karena dulu ulah kita. Allah mengingatkan dengan cara yang lain, orang lain menyakitin kita. Mungkin dulu kita pernah menyakitin. Seperti itu. Maka tidak layak pemirsa, apabila kita ini sakit hati kepada suami, kepada orang putus, kemudian kita menyakitin dia. Perintahnya Allah itu orang itu berbuat ihsan. Mawal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu ihsan. Ada orang buat jahat, kita balas kebaikan. Nah, itu ihsan. Rasulullah SAW mencontohin, misalnya begini, disakitin tetangga, sampahnya dibuang ke rumah kita. Bukan kita balas sampah tambah banyak, tetapi apa? Kita sedekahin. Ada orang ngolok-ngolok kita nih, nyakitin kita, ngerasanin kita, memfitnah kita. Kalau mau jadi orang ihsan, orang yang baik, bukan membalas keburukan dengan keburukan, dibalas dengan senyuman. Ini yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita berbuat adil dan ihsan. Kalau ada orang menyakitin, jangan dibalas dengan keburukan. Bahkan ada sebuah kisah ini Bu Yati, agar kita ini bisa masuk surga. Amin. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bilang sebentar lagi ada orang yang ahli surga datang. Tiba-tiba ada orang biasa, orang ini nenteng sendal. Orang nenteng sendal ditenteng, duduk paling belakang. Sahabat juga bingung, masa dia sih? Nggak percaya, besoknya lagi diulang. Ada lagi datang orang yang sama sampai 3 kali. Penasaran, seorang sahabat nginep di rumah orang itu. Nggak ada keistimewaannya. Cuma apa ternyata rahasianya? Dia bilang kalau mau tidur nggak ada benci, nggak ada dengki sama orang. Jadi Bu Yati melakukan tadi karena kebencian, sakit hati nih. Ngapain aku kok dicerai? Nggak ada salahnya. Saya kan niatnya baik, nggak usah bikin rumah yang besar. Anaknya sajalah dipikirin, nanti anaknya sekolah tinggi biar baik. Benci nih, diceraikan, dibalas dengan keburukan. Nggak boleh. Kalau kita mau masuk surga, hilangkan rasa dengki, rasa benci sama orang. Nanti insya Allah akan selesai. Nah Mbak Yati, sakitnya seperti apa sih yang diderita sama suami? Dia sampai gila dan muntah darah. Aduh, pelet seru banget lagi. Iya. Aduh.
menyesal aja saya Pak Ustadz. Kalau boleh tahu nih Mas Iya. Farid, diguna-gunain apa mantan suaminya itu? Iya, diguna-gunai dengan cara ritual dan baca-baca mantra begitu Pak Ustadz. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ulangi, jangan lagi kita terjerumus datang ke dukun, nggak boleh, apalagi melakukan ritual. Ini adalah perbuatan syirik, musyrik. Orang yang meyakini ada kekuatan selain kekuatan yang datangnya dari Allah, itu namanya musyrik. Walaupun dengan polesan, minta kepada Allah, kan begitu tuh, atas izin Allah. Kok kita tahu itu di sini Allah? Kan nggak tahu juga. Iya. Kan begitu. Kenapa kita dengan bahasa-bahasa itu dihilangkanlah, dihapus dari kata-kata kita, kalimat kita. Jangan merasa atas izin Allah juga ternyata berhasil kok. Bukan. Bisa jadi bukan itu setan yang ikut-ikut di situ. Ritual-ritual yang tidak ada perintahnya, yang bahkan menyalahgunakan ayat seharusnya untuk menyadarkan seseorang untuk ibadah agar taat kepada Allah, justru malah menyengsarakan seseorang. Nah, saran saya bertaubat. Mungkin nggak tobat masih diterima? Masih. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunin seluruh dosa seluruhnya, asal syaratnya taubat. Sampai musyrik, ini perbuatan musyrik nih. Di dalam ayat yang lain mengatakan Allah mengampuni kecuali musyrik, illa ayyusyraka bihi, kecuali menyekutukan Allah. Tetapi kalau masih mau taubat, diterima oleh Allah. Mumpung masih ada waktu. Itu Mas Farid. Pak Ustadz, perlu juga nggak buat Mbak Yati ini meminta maaf sama mantan suaminya dan keluarganya? Perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa seseorang kalau dia diampunin oleh hakul adami. Maksudnya apa? Dosa itu ada dua. Dosa kepada seseorang karena persoalan hak dan kewajiban. Karena dia dulu telah menyakitin, di antara misalnya gini, ngomongin keburukan, ngerasanin orang, atau bahasanya ghibah. Ghibah itu haram. Nah, kalau dia sudah tahu salah, dia minta maaf. Selama ini tidak ada kesepakatan atau tidak ada permintaan maaf, tidak ada kata-kata dimaafkan, Allah tidak mengampuni. Kalau dosa kepada Allah, minta maafnya itu lebih mudah. Misalnya apa? Orang sudah lama nggak sholat, dosanya kepada Allah nih. Sudah tobat, ya Allah, saya sekarang sholat, insya Allah diampunin. Tetapi kalau dengan manusia, ini punya hutang, punya dosa, sebelum minta maaf Allah tidak mengampuni. Nah, caranya harus datang, minta maaf. Datanglah kepada suami, kepada orang-orang, minta maaf. Tapi kalau dulu pernah melakukan tadi misalnya ritual, menurut saya nggak perlu diceritain, sudah minta maaf, sudah. Saya selama ini salah. Karena memang sebaiknya minta maaf itu dirinci. Tapi kalau umum dah saya seluruhnya, saya minta maaf kesalahan ini, saya pernah marah, pernah benci, pernah dengki, tapi nggak usah diomong, pernah menyantet, nggak perlu, nggak usah. Minta maaf lah, seminta ridhonya, mudah-mudahan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Mbak Yati, setelah cerai ada tetap komunikasi sama suami dan keluarganya? Saya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan dia. Padahal saya ada niat baik Pak Ustadz. Saya ingin mencoba untuk mengobatinya ya. Karena kan saya pernah menanam ke dia. Mungkin dengan adanya saya untuk mencoba untuk berdoa kembali, untuk mencabut yang ada di tubuh dia, supaya dia sembuh gitu. Ya, berarti kondisi dia sampai sekarang masih sakit-sakitan? Iya, masih seperti orang stres. Kadang-kadang waras, kadang-kadang gila gitu. Jadi orang nggak ada yang berani deket dia. Mungkin perlu nggak sih Pak Ustadz untuk bilang alasan ke keluarganya datang untuk menyembuhin itu?
Kalau untuk kondisinya seperti menyembuhin ini saya ya? kira nggak usah. Minta aja mau ketemu, minta maaf. Kalau nggak pun tidak wajib, tidak harus ketemu. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, doa yang makbul, doa yang diterima oleh itu dari yang tidak nampak. Doaul ghaib artinya apa? Orang nggak usah tahu, kita mendoakan. Itu lebih afdol. Jadi saran saya Bu Yati, udah doain aja deh. Begitu. Tapi kalau mungkin datang, misalnya ketemu keluarganya, mau apa? Sudah pengen melihat, minta maaf. Dan nggak perlu dijelaskan tadi seperti tadi. Nanti kenapa? Bisa jadi pertengkaran. Ya justru malah ada pertengkaran Iya, baru. ini gara-gara kamu nih, Jangan, udah minta maaf, udah sebentar saja. Tapi kalau nggak memungkinkan karena banyak keluarga yang menghalangin, nggak apa-apa, didoakan. Itu lebih afdol. Doa yang tidak diketahui oleh saudaranya sesama Muslim, itu akan dikabulkan oleh Allah loh. Jadi sebetulnya doa itu nggak perlu kita tunjukkan ke orang. Saya doain kamu loh, nggak usah. Diam saja. Kita doain dari jauh, dibacain Fatihah, dikirimin Fatihah, mudah-mudahan diampuni dosanya, diberi daya, diberi kesehatan. Apalagi kalau doa anak sama orang tua tuh jauh, nyambung. Nah ini berarti sudah mantan suami kan, nggak apa-apa didoain, ya Allah, mudah-mudahan mantan suami saya diampuni dosanya, saya juga diampuni dosanya. Nyambung, sama-sama Muslim. Iya. Nah, Mbak Yati punya berapa anak dari mantan suami? Saya punya 1 anak Satu. dari mantan suami saya. Terus Dan kemudian? saya juga merasa berdosa pada anak saya, merasa bersalah gitu Pak Ustadz. Apa yang Mbak Yati rasakan? Saya pernah meninggalkan anak saya dan ibu saya. Saya keluar dari rumah, saya pergi dengan mereka, ternyata mereka tanpa saya hidup mereka susah gitu Pak Ustadz. Karena saya waktu itu posisinya status saya janda dan saya sering dihina orang karena status janda itu. Ku ingin malah melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Jika pada siapa saja yang ada. Ih, berisik deh. Ih, kamu apaan sih? Ibu lagi nyanyi tahu. Ih, kamu itu. Kamu nggak bisa dengar ibu ya? Ibu bilang nyanyi apa? Ya maafkan Bagaimana menurut Pak Ustadz? Bagaimana cara saya untuk bisa Dekat lagi dengan mereka gitu? Seperti mereka tuh rasanya seperti terutama anak saya seperti merasa dendam terhadap saya, kecewa gitu Pak Ustadz. Ya. Sering selalu mengingat kalau saya berbuat apa-apa, mama nggak ingat dulu mama melakukan apa gitu. Rasa bersalah Pak Ustadz. Ya, pertama jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mencari rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu untuk kasih sayang sama anak. Memang dulu pernah berbuat salah. Seorang anak kita deketin, ibu nyambung dengan anak, pasti punya rasa, betul nak dulu begini salah. Sudah deketin terus, jangan putus asa. Terus dikasih tahu begini, kondisinya begini. Anaknya sudah gede apa belum Bu? Iya. Sekarang Saya sudah gadis sekarang, sudah kasih dewasa. terus deketin terus, doain, jangan lupa didoakan. Doakan, doa orang tua itu nyambung, makbul kepada doanya anak. Begitu juga sebaliknya Mas Ustadz ya? Ya kalau doanya anak minta ridhonya orang tua. Tapi kalau doanya orang tua itu makbul. Makanya jangan sembarangan kita berdoa kepada anak itu. Misalnya marah-marah, kita sering dengar anaknya diomelin, anak sapi. Anak dia dibilang sapi gara-gara minum air susu sapi. Nggak boleh. Doalah kebaikan. Walau bercanda juga nggak boleh Bos. Jangan. Itu anak. Bahkan dulu ulama-ulama dulu itu Bu Yati, kalau lagi marah anak itu doanya baik.
Jadi kita tuh balik nih. Kalau lagi marah sama anak, ngomonglah yang baik. Mudah-mudahan jadi ulama. Marah nih, nanti makbul. Tapi seringnya kita dilupa. Lagi marah, marahnya ngomongnya semuanya yang buruk. Jadilah anaknya semakin buruk. Ini pelajaran bagi kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita marah sama anak, dirubah kalimatnya yang thayyibah. Sehingga kayak tadi nih, anaknya kecil dipukulin, pasti dengan tidak hanya mukul, orang tua nggak hanya mukul tuh. Oh, kalimat buruk semua keluar, dirubah nih. Nanti apa? Akan berubah. Oh, ibu saya kalau marah doain baik, jadi baik. Nah sekarang udah terlanjur, dideketin. Padahal saya udah minta maaf sama dia, Pak Ustadz. Terus Bu, nggak apa-apa, terus datang. Kalau nggak bisa bacain Fatihah, terus didoakan. Nanti anak kalau sudah pada waktunya, udah dewasa, udah balik, udah mumayyiz, dia punya catatan amal tersendiri. Betul, dulu orang tua mukul nih. Orang tua punya dosa, udah salah nih, mukul-mukulin salah. Tetapi kalau anak itu udah gede, punya tanggung jawab juga. Tidak selamanya harus benci, dia akan dihisab loh. Apa perintahnya? Birrul walidain. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kepada orang tua berbuat baik. Orang tuanya dulu jahat, apa kalau baik? Wajib berbuat baik. Nggak ada kriterianya kalau dulu anak orang tuanya jahat, anaknya boleh jahat, nggak bisa. Ini perintahnya umum. Karena apa? Dia menjadi gede saja dulu. Ini karena orang tua. Minum air susunya, dulu cebok dicebokin. Coba kalau orang tuanya nggak merawat, dicekik saja, nggak hidup dia kali. Ini sehingga umum perintahnya. Dulu orang tua jahat, tetap anak berbuat baik. Tapi orang tua jangan mutus. Kalau anaknya tetap nggak mau, tetap didoakan. Ingat dulu kisah Rasulullah SAW. Ada seseorang itu nggak bisa mati. Namanya Alqamah, nggak bisa mati. Sehingga Rasul mendatangkan sahabat untuk mau dibakar. Itu gara-gara apa? Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia mendahulukan kepentingan istrinya daripada orang tuanya. Artinya dia nggak berbakti kan? Umum ini. Maka tetap anak berbakti. Ibu bacain Fatihah. Sudah minta maaf, datang kita maaf nak. Minta maaf nak, kondisinya begini. Kebetulan ibunya juga membawa anaknya nih Pak Ustadz. Saya sih berharap Pak Ustadz coba kasih wejangan ke anaknya, biar bagaimanapun ini adalah seorang ibu yang sudah menyesali semua perbuatannya. Saya sih juga berharap anaknya bisa 100% memaafkan ibunya ya. Baik. Ya. Silakan. Ini seperti sama tinggi besarnya Pak Ustadz ya, anak sama ibunya ya. Adik namanya siapa? Widya. Widya tadi ibu udah cerita banyak, kita juga nggak mau mengulangi cerita yang udah yang ibu pernah lakukan. Cuma intinya adalah ibu merasa punya banyak salah sama adik Widya. Katanya ibu masih merasa katanya adik Widya masih belum bisa memaafkan ya. Iya. Ya mungkin kita paham, kita ngerti, tapi biar bagaimanapun posisi kita sebagai anak ya, bukan begitu Pak Ustadz ya. Nah mungkin Pak Ustadz boleh bisa sampaikan ke Widya nih sebaiknya seperti apa sih seorang anak ketika mengetahui ibunya sudah minta maaf sama kita ya, harus apa yang kita lakukan? Pertama saya tanya dulu nih. Boleh silakan. Sama Widya. Widya umur berapa sekarang? 18. Dulu Widya masih kecil digendong ibu apa tidak? Gendong. Digendong. Coba. Ini ibu kamu apa bukan? Dilihat. Iya. Widya ada marah apa sama ibu? Karena dulu ditinggal pergi. Ditinggal pergi berapa lama sih? Berapa lama? Setahun? 2 tahun? Nggak ngitung waktunya, Atau cuma lama. lebih dari 10 tahun dari Sekarang Widya umurnya kan? Berapa? Umurnya berapa tadi? 18. 18. Masih kira-kira umur 5 tahun ditinggal. 3 tahunan. 3 tahun. Berarti bersama ibu 3 tahun kan? Dari umur lahir sampai 3 tahun. Ketika Widya nggak bisa apa-apa. Betul kan? Siapa yang jagain? Ibu. Berarti ada nggak ibu? Ada. Ada.
Ada baiknya nggak Ibu? Ada. Ada. Jadi kira-kira kalau kita marah, layak nggak sama Ibu? Nah, sejahat-jahatnya Ibu, dulu masih pertama lahir tuh loh, yang nyusuin siapa? Ibu. Iya kan? Ibunya jahat, tapi pernah nyusuin kan? Pernah. Berapa sih harga susu Ibu? Nggak ada yang berani membeli. Ya kan? Berapa? Nggak ada. Nah, sekarang kita sadar, ibunya juga tadi sudah ngomong ke kita. Ibunya nyesel. Ya kan? Karena kondisi situasi ekonomi yang susah, terpaksa ibunya meninggalkan. Tapi bisa kembali. Ayo kita cium tangan ayo. Dipeluk ibunya. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita menyaksikan seorang anak yang dulu pernah merasa disakitin oleh ibunya. Kemudian ibunya menyesal. Penyesalan itu sebuah amal kebaikan. Penyesalan itu awal dari pertaubatan. Maka bertaubat itu adalah amal soleh. Mudah-mudahan pertaubatan ini diterima oleh Allah. Mereka berdua dipersatukan kembali. Pemirsa yang ada di rumah, kalau ada perseteruan antara anak dan orang tua, jangan diteruskan. Kenapa? Neraka justru akan dihadapinya, baik neraka dunia. Perseteruan anak dan orang tua ini akan panjang. Hidupnya nggak akan tenang, keberkahan nggak akan ada. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung juga ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tuanya ridho, nanti bahagia. Itu ya Mbak Widya. Nah sekarang harus pelan-pelan dibuang dah rasa bencinya. Nanti apa? Biar hidupnya lebih baik lagi. Tidak ada loh orang tua pengen anaknya sengsara, nggak ada. Pasti pengen anaknya lebih mulia lagi, lebih sempurna lagi, bahagia dunia dan akhirat. Itu ya Mbak Widya. Mudah-mudahan hari ini baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Buat Widya sendiri umur 18 sudah bisa dikategorikan dewasa Pak Ustadz. Betul. Artinya saya berharap Widya juga sudah berpikir dewasa. Kesalahan yang dilakukan ibu pada masa lalu sudah lupakan. Karena ya tadi Pak Ustadz bilang nggak pernah ada niat orang tua untuk menyengsarakan anak. Pasti ada selalu alasannya kenapa meninggalkan Widya. Tapi mudah-mudahan hari ini alhamdulillah sudah nggak ada batasan lagi di sini. Mereka sudah berpelukan. Mudah-mudahan Widya juga sudah